Nih, sekarang lagi sibuk apa nih? Baik, aku lagi merintis bisnis kuliner kecil-kecilan. Ceker Serigala. Oke, kalian nanti kita bahas soal Ceker Serigalamu nih, usaha kamu nih. Cuma kita lagi pengen nanya nih, yang lagi hangat di dunia lagu ya, di dunia nyanyi, khususnya di dunia perdangdutan, di mana penyanyi Lesti Kejora yang mungkin kakak kenal juga itu lagi dibuat sama Yoni Dores karena dia diduga membawakan lagu tanpa izin. Nah, mungkin sama penyanyi dangdut gimana menanggapinya nih kalian? Sebenarnya kalau tanggapan aku kan aku belum begitu paham ini pasal apa yang bisa bikin dia dituntut, kan aku ikutin tapi nggak terlalu mengikutin banget. Cuma sebenarnya gini loh, baik penyanyi atau pencipta itu kan punya hak masing-masing. Mungkin di sini Pak Yoni kan aku kenal dekat banget juga sama beliau kan. Jadi Pak Yoni itu kalau sudah bergerak berarti dia punya poin yang mungkin kuat untuk sampai menuntut atau membawa ini ke ranah hukum, mungkin kasarannya gitu ya. Tapi kita nggak tahu juga, mungkin sisi lain Lesti dia hanya menyanyikan sesuai dengan mungkin request dari mungkin salah satu stasiun televisinya, requestnya kan semua terprogram gitu ya. Jadi sebenarnya lebih ke bukan ke penyanyinya sih harusnya ya, kalau nggak ke acara itu loh, yang apa ya, mungkin Indosiar ya, atau apa? Nah, mungkin karena mungkin saya juga nggak tahu nih, di sini Lesti sudah tahu dari awal belum kalau akan menyanyikan lagu ini. Karena kan dari stasiun TV pasti tahu kalau mau bawain lagu ini apakah harus izin, kenapa harus ada ambil kerupuk dalam hal ini. Dia ambil kerupuk. Penyelenggara ya, ulang-ulang. Ayo Mas. Iya, penyelenggara mungkin gimana tuh? Nggak, maksudku siapa sih yang perlu dimintai pertanggungjawaban, penyanyi atau penyelenggara nih kalau misalnya seorang penyanyi itu membawakan lagu? Kalau untuk off air ini kita ngomong off air dulu ya. Off air itu mungkin ke penyanyi dan IO-nya, manajemen dan IO. Karena kan sekarang udah banyak banget aturan-aturan ya. Jadi makanya dunia perdangdutan atau dunia musik lagi nggak baik-baik saja. Karena kita bingung sebagai penyanyi juga tiba-tiba dituntut, itu kan bingung juga ya. Kalau penyelenggara yang kasusnya Lesti ini mungkin menurut aku bisa dibicarakan dulu dengan penyelenggara, mungkin dari stasiun televisinya. Karena kan pasti ada JR-nya, dan JR nyanyiin lagu ini, dan pasti di aransemen ulang gitu kan. Nah, boleh nggak sama penciptanya lagu ini di aransemen ulang? Mohon maaf, dulu zamannya Pak Haji Roma Irama, saya nggak boleh ya lagu saya didangdutin, saya nggak mau lagu saya dikoploin, kayak gitu, dikoploin gitu kan. Jadi kan memang udah ada himbauan dari awal. Nah, untuk lagu yang bagian ranting yang kering ini, kalau antara boleh dan tidaknya untuk di aransemen ulang atau dibikin koplo atau apa itu kan tergantung perjanjian sama penciptanya ya. Kecuali kalau real lagu itu dinyanyiin, ya kayaknya masih bisa diomongin sih ya daripada kita rame-rame kayak gini gitu, menurut aku pribadi sih. Oke, berarti nggak perlu menempuh jalur hukum dong ya? Sebenarnya untuk Pak Yoni kenapa menempuh jalur hukum? Mungkin sudah ada upaya, mungkin. Aku juga belum tahu banget kasusnya ya. Mungkin sudah ada upaya untuk membicarakan. Mungkin karena nggak dapat kesepakatannya. Nggak mungkin dong seorang Pak Yoni Dores sebagai ujuk-ujuk laporin kalau tanpa alasan. Karena saya juga kenal beliau, sebenarnya banyak sekali perhitungan. Beliau itu orangnya sangat-sangat teliti dalam segala hal. Tapi kita juga nggak tahu dalam kasus ini karena banyak orang yang menjudge, ujung-ujungnya duit gitu kan. Karena apa? Banyak juga pencipta lagu yang nasibnya, mohon maaf, di bawah penyanyinya. Maksudnya kategorinya lebih kaya penyanyinya daripada penciptanya. Itu hal-hal yang sepele, tapi kadang ya buat aku sih harus kita pertimbangkan juga nih. Mungkin ya dengan jalan penyanyi dangdut kumpulin royalti atau bagaimana buat ya biar sejahteranya sama-sama, bukan penyanyi doang yang sejahtera, pencipta sejahtera, dan kita semua jadi sejahtera. Itu sih dari aku. Oke. Banyak yang beranggapan ini bercermin kasusnya Agnes Monica yang kemarin kalah juga oleh penciptanya gitu. Mungkinkah ada kesamaan nggak kali ya melihat kasus Lesti ini dengan Agnes Monica? Ada kesamaan sedikit sih ya, karena lebih ke Agnes kan lagunya sendiri. Dia menyanyikan lagunya sendiri. Nah, kalau setahu aku lagu bagian ranting yang kering itu Bunda Iis ya, nyanyinya kan. Terus dinyanyikan ulang kan, bedanya di situ sih ya. Cuman ini serba salah sih kita sebagai penyanyi. Kadang kan kita kalau aku aja zaman dulu ya, kita nyanyi lagu apa nih, lagu ini sama ini ya, kita minta lagu ini pun nggak di ACC sama stasiun televisinya yang ini ya, jadi kan memang sudah ditentukan. Ya kalau yang Agnes itu agak, kenapa bisa kalah juga agak aneh, karena itu lagunya dia sendiri, terus dia mau mempromosikan lagunya siapa, kalau lagu aku aja nggak boleh, mungkin begitu. Sebenarnya even orang bilang
semuanya ujung-ujungnya duit, tapi ya memang dari duit itu bisa bikin masalah yang sebenarnya nggak ada jadi ada kan gitu. Harusnya kan bisa ngomong baik-baik, lu udah nyanyi lagu gue nih, gue nggak dapat apa-apa, gue masih gini-gini aja, lu udah kaya, mungkin kasarannya kan gitu. Jadi gimana nih, lu ngasih nggak ngasih, ya oke, kalau nggak ngasih gue naikin ke hukum. Nah mungkin kayak gitu loh. Kalau di eramu bawain lagu orang tuh harus seperti apa sih? Bebas. Zaman dulu tuh kadang gini, kita aja penyanyi nggak pernah tahu dapat royalti apa enggak, dan kita tidak mempermasalahkan. Zaman dulu ya, kita ngomongin di eraku, lagu SMS. Se-booming apa sih lagu SMS zaman dulu, ya kan? Semua pada pakai RB itu semua. Kita juga nggak tahu royaltinya tuh kayak gimana. Karena di pikiran kita selesai nyanyi off air, nyanyi over. Jadi mungkin bedanya orang yang ngerti hukum, yang ngerti lu tanda tangan jangan asal tanda tangan aja, di sini ada perjanjian bla 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 kan, seperti itu kan. Nah kita nggak, seharusnya juga memang mengapa? Kenapa harus ada manajemen? Nah itulah yang mengatur semuanya. Royalti kita banyak banget tuh artis yang nggak dapat royalti, fine aja, baik aja, tergantung manajemen dan individunya kan begitu. Aku aja nggak ngerasain gimana tuh royalti lagunya lagi tak, aku nggak masalah karena masih ada off air. Nah mungkin di sini penciptanya yang kasihan. Kalau nggak dapat royalti, nggak dapat pembagian dari penyanyinya, ya itulah kan banyak kasus-kasus yang penciptanya, mohon maaf nih, sampai pencipta lagu sampai dia sakit pun kita galang dana, banyak kan. Terus lagi pas sampai dia balik ngegojek lagi, padahal lagunya booming banget dan semua orang tahu, tapi nggak tahu penciptanya siapa. Jadi ya harus dilihat dari dua sudut pandang sih. Kita nggak bisa nyari cuman pasti itu butuh duit, pasti itu sensasi, nggak bisa kayak gitu juga. Bagaimana kalau kasusnya lagu itu udah dijual, beli putus tuh? Gimana? Ada kan, banyak kan kasus-kasus kayak dulu lagu SMS itu kan bukan lagu Trio Macan ternyata. Lagunya Ria Amelia apa? Ria ya? Ria ya, kayak gitu. Ternyata satu pencipta mungkin sudah menjual ke sana, sudah menjual ke sini. Nah itu kan kembali lagi ke kebijakan. Kita nggak tahu sebagai penyanyi. Aku rasa Lesti juga nggak bakal tahu sih kalau lagu ini tuh bermasalah atau tidak, karena kan dia punya tim, dia punya manajemen. Jadi sebenarnya kecuali penyanyinya itu yang ngurusin semuanya sendiri ya, jadi dia tahu rentetannya harus seperti apa, prosedurnya harus bagaimana, aku nyanyi ini di TV harus bagaimana gitu. Nah kamu waktu itu kalau nyanyi itu cari tahu siapa sih ini penciptanya nih, atau udah nyanyiin aja gitu? Oh, dari penciptanya. Kalau kalian, kita dulu sempat zaman Trio Macan tahun berapa itu, kita sempat bisa ditanyain lagi ke manajemennya dulu, 5% itu kita sisihkan untuk semua pencipta lagu. Jadi satu event, satu show, ada 10 lagu kita bawain. Itu penciptanya siapa, kita kumpulin 5%, tapi yang nyalurin manajemen. Karena mungkin wacana seperti ini tuh takutnya terjadi di zaman dulu. Ternyata kan nggak ada apa-apa kan. Nah sekarang lagi maraknya begini, ya sekarang berbondong-bondong orang untuk cari titik kelemahannya, apa nih yang bisa gue duitin, apa nih yang bisa gue tuntut, seperti itu kan. Jadi ya nggak nyalahin juga sih. Kalau aku sih nggak pernah mau menyalahkan siapapun, karena semua punya sudut pandangnya masing-masing. Apalagi pas Pak Yoni kembali lagi, menurut aku dia punya perhitungannya matang, nggak cuman kita tuntut aja lah, nggak akan seperti itu kalau beliau. Pernah bawain lagu Pak Yoni sendiri guys? Banyak dong. Banyak? Maksudnya bukan Pak Yoni, saya dulu diproduserin, kan Trio Macan yang bawa pertama kali ke Blackboard juga Pak Yoni. Jadi Trio Macan dulu itu waktu di kampung 2004, 2006 yang bawa ke Jakarta itu ada salah satu manajemen dan salah satunya Blackboard yang nyari ke Jawa Timur, dan ngasih uang kita besar ya Blackboard Pak Yoni. Dalam kita bareng sama Alda, Mbak Inul, almarhum Alda, Mbak Inul, semua kita kan satu manajemen dulu, jadi satu label. Jadi aku paham banget beliau itu orangnya seperti apa, segalak apa, sedisiplin apa, itu saya tahu banget. Jadi nggak tahu sekarang mungkin, tapi kan nggak mungkin ya orang tiba-tiba sampai viral begini kan. Kalau itu kan terobos sekelas sama Pak Yun kan nama besar, meskipun orang tanya mau pada Doret kayak gini, Doret itu nama besar, jadi pasti dia punya alasan khusus lah. Oke. Terlepas apapun itu, penyanyi sekarang jadi agak was-was bagi para penyanyi, bener gak? Iyalah, iya banget lah. Itu jadi nggak usah sekarang ya, zamannya Agnes kemarin aja kita mikir itu lagu sendiri aja nggak boleh lah. Apa kabar kita yang suka nyanyiin di panggung lagu-lagu orang kan gitu. Apalagi yang, tapi sebenarnya yang show-nya kenceng-kenceng ini yang lebih was-was. Kalau kita kan udah agak mereda habis vakum ya. Jadi cuma melihat untuk pembelajaran kita pas nanti kedepannya bagaimana. Kalau yang udah punya nama yang itu kan pasti deg-degan lah. Sekarang mas satu event aja 10 lagu, nggak mungkin kita nyanyi lagu sendiri semua, nggak ada yang tahu kan. Pasti lagu yang ngehit apa. Nah kalau memang
dikalikan aja sekarang udah lumayan, nggak kembali tuh uang show-nya kayaknya. Harus nunggu berapa kali show dulu baru balik buat bayar royalti. Kak, di eramu kan belum ada digital, belum banget maju ya. Sekarang sudah bisa ngupload sendiri di YouTube. Nah, gimana tuh Kak dengan orang yang mengcover lagu di YouTube dapat keuntungan? Dinikmati sendiri atau mungkin harus berbagi juga, gimana? Kan di situ ada monetize ya, Monetize. Nah, itu kan kalau kita melanggar hak cipta itu kan hilang sendirinya dari YouTube setahu aku ya. Aku sih nggak punya karena aku kan orangnya gaptek. Aku nggak punya YouTube, pasti kalau teman-teman ayo upload gitu kan. Tapi aku bilang Kak, kalau aku sampai detik ini kalau cover aku belum berani. Kecuali aku sudah kayak aku punya lagu kayak Wedi Karo Bojomu, Layang Soro, itu aku udah kayak penciptanya, aku udah ada perjanjian, aku beli putus, aku upload di YouTube. Kalau yang cover-cover aku rasa mereka juga tahu bahwa lagu ini tuh lagu orang. Entah mereka punya cara untuk minta izin. Aku rasa ya yang cover-cover di YouTube itu mungkin mereka sudah minta izin. Karena kalau minta izin itu perlu, masuk rumah orang kan harus nuwun sewu. Kami dulu tiba-tiba gue nyanyi lagu ini, gue upload dapat duit, nggak bisa juga. Aku juga nggak membenarkan itu. Even itu pun kan sekarang susah nyari kerjaan, orang susah dapat kerjaan, dari situ orang dapat penghasilan, plusnya di situ ya. Tapi tetap nggak boleh mengenyampingkan permisi. Oh iya. Itu harus gitu. Meskipun dengan kata-kata, kalau belum dibalas ya jangan bikin dulu kan. Kadang pencipta lagu lama balasnya kan. Gue mau pakai lagu ini dong. Kita aja yang bayar suka nunggu lama banget. Aku mau pakai lagu ini dong. Waktu itu Cicit Putih, Banca Cahandika mau pakai lagu ini. Bayar sekian. Itu lama ngejawabnya. Jadi kita harus sabar, nggak bisa. Mumpung viral lagi ini, mumpung viral. Selama menguntungkan orang kadang-kadang main upload aja yang nggak izin. Terus aku juga nggak setuju sih. Setuju ya? Oke Kak, berarti kamu setuju dengan contoh deh Ahmad Dhani yang memperjuangkan hak seorang penulis, pembuat lagu, itu setuju gak sih dengan hal seperti itu? Sebenarnya kan kasusnya ini beda ya. Sebenarnya gini loh, kalau kita sudah menciptakan lagu terus menyanyikan orang, harusnya kan kita senang dan bangga gitu kan. Kalau kita yang orang-orang biasa ini senang lagu kita dinyanyiin. Tapi kan kalau udah ngomongin masalah izin, masalah materi royalti segala macam, itu kan memang ada kewajiban, ada hak dan kewajiban yang memang harus dipenuhi. Ya ada setujunya ada. Karena kan siapa tahu aku mau bikin lagu nih, meledak, kita nggak pernah tahu kan. Keberuntungan seorang kan kita nggak pernah tahu, meledak nyanyiin orang, kok diem aja. Ya nggak bisa juga kan. Jadi kita harus memposisikan diri sebagai pencipta juga. Kalau lagu lu dinyanyiin orang tiba-tiba, tapi kan mereka kalau kasus Ahmad Dhani, Agnes kan tahu ya nyanyiin memang penyanyinya, terus dia kan tahu kan, beda lagi sih urusannya. Jadi sebilang setuju banget ya enggak, cuman ya ada benarnya juga sih apa memang kita tuh sekarang ngelangkah tuh kayak serba salah ya. Mau langsung nyanyiin ntar dituntut, terus kalau nyanyi lagu sendiri orang masih belum pada tahu lagu kita apa gitu kan. Gitu sih. Perlu ada perubahan nggak sih Kak dari permasalahan ini kayak apa ya, undang-undang tentang hak cipta gitu? Kalau yang sebelumnya sekarang apa nih kata undang-undang hak ciptanya? Aku kurang paham yang pasti. Ya. Aku juga nggak paham. Nah, seorang penulis tuh harus mendapatkan jatahnya tuh yang diperjuangkan dari kayak seperti timnya Ahmad Dhani ya, aksi gitu. Harus dong. Harus ya. Harus dong. Karena bikin lagu itu nggak segampang orang yang aku udah pernah bikin lagu mas. Suamiku juga pencipta lagu. Apa ya? Mungkin gitu aja gampang. Sebenarnya bikin lagu dan mempopulerkan lagu itu sesuatu yang sangat susah banget gitu. Jadi dihargain dari sisi mana dulu nih. Kalau emang lagu itu udah kamu jual, ya sudah kan ada perjanjian dari awalnya. Ini per berapa tahun kontrak putus, atau sekali gue beli udah nanti 5 tahun gak ada yang nyanyiin kayak lagu itu ya. Dibawain sama penyanyi, 5 tahun. Putus ya. Sebelum 5 tahun dia udah jual ke orang lain. Makanya intinya kalau ada perjanjian hitam di atas putih akan beres kok, akan bisa dipertanggungjawabkan. Sekarang jangan asal mau dikasih. Kemarin aku ditawarin juga lagu sama salah satu pencipta lagu yang semua pasti tahu lagunya. Di telepon di sini, aku bilang, udah pakai nama kamu aja Lia, pakai nama kamu aja, lagunya ini enak. Enggak ntar pakai nama kamu nggak ikut nyiptain, nggak apa-apa, gampang. Kalau aku nggak boleh karena aku udah terikat sama manajemen ini gitu kan. Nanti aku bikinin buat kamu. Ternyata aku nggak percaya, nggak mungkin tiba-tiba ujuk-ujuk gue dikasih lagu ini ada apa gitu kan. Aku tanyain ke teman-teman yang dekat, gue juga dikasih kok. Jadi untungnya dan aku nggak punya uang sebanyak yang nggak banyak sih, menurut dia 5 juta itu kan memang murah lah ya buat lagu ya. Tapi buat aku yang merintis naik meledak nggak nih, gue kan harus terus nanti video klip kan banyak biaya kan. Terus gue 5 juta ngeluarin meledak bermasalah, gue lebih dari itu gue ngeluarin duitnya kan kayak gitu. Jadi aku kaget, nggak mungkin ini tiba-tiba gue dikasih. Aku bilang sama suamiku,
Emang iya loh dikasih benar-benar cuma segitu, dan sekelas dia yang kita lagunya tuh meledak nomor 1 di YouTube, ngasih kita cuma 5 juta tuh. Kayaknya ada sesuatu. Jadi jangan gegabah juga sih menentukan sesuatu sekarang, harus dipikir-pikir deh, nggak apa-apa, nggak terkenal dulu, yang penting aman, alias safety. Ada perbedaan nggak sih di dunia dangdut dengan dunia genre lain lah? Mungkin dangdut menurutmu lebih agak menyeramkan lah, katakan kalau hal-hal seperti ini, bener gak? Dalam hal apa, pencipta lagu? Iya, bawain lagu orang. Aku nggak tahu ya, karena kan aku udah lama vakum ya kalau zaman itu. Tapi sebenarnya yang sama itu kadang-kadang penciptanya sudah ngejual ke kita, ngejual ke orang lain, jadi nanti yang disalahin penyanyinya. Karena aku pernah ngalamin juga satu lagu aku sudah beli ke seorang itu, kira beli putus lah ya, beli putus kan aku nyanyiin ya, oke aku bayar sekian, aku tanda tangan dalam jangka waktu 2 tahun, waktu itu 2 tahun aku nyanyiin gitu. Aku belum sampai 2 tahun dia udah nyanyiin banyak orang yang nyanyiin, jadi kita nggak tahu penyanyi asli siapa sebenarnya. Jadi nggak hanya penyanyinya doang, penciptanya juga sebenarnya banyak yang mohon maaf banyak juga pencipta yang nakal kayak gitu, ngejual lagu di beberapa artis. Itu kan kadang kasihan ya, kasihan maksudnya pas lagi kenanya kan ke kitanya. Iya. Gitu sih. Tapi ini nggak berlaku untuk seorang Pak Yoni ya menurutnya? Gimana itu? Nggak berlaku untuk yang menjual sana sini gitu. Pak Yoni nggak seperti itu ya? Kalau untuk lagu aku nggak tahu ya, karena kan waktu lagu SMS kan dari Pak Yoni, lagu SMS dari macamnya dari Pak Yoni, tapi penciptanya Mayanto Sari. Tapi ternyata sudah sebelumnya ternyata kita sempat rame kan dulu waktu itu 2006. Itu kan lagunya bukan lagu Trio Macan, kita nggak tahu karena kita taunya dikasih lagu nyanyi gitu kan. Dan ternyata lagu itu sudah ada yang nyanyiin karya Amelia, penyanyi Padang. Tapi karena ternyata beliau vakum, hamil atau apa, kita yang nyanyiin jadi rame kan waktu. Cuman nggak serame kalau era digital sekarang kan. Jadi cuma rame-rame ya udahlah gitu-gitu, karena memang benar-benar kita nggak tahu. Jadi ada kok memang oknum yang suka menjual lagu itu ke beberapa pihak gitu. Tapi kadang nggak enaknya tuh gini loh, sama teman udah pakai aja nggak apa-apa, udah orang gue yang ciptain, lu nggak apa-apa bawa aja. Banyak kan yang kayak gitu, sering ditemuin orang gue yang ciptain, nggak apa-apa bawa aja, ada yang kayak gitu. Ternyata pas udah meledak baru tuh digini, nah itu yang aku jaga-jaga sih. Mungkin untuk saat ini juga kan kalian juga kan bisa dibilang udah mundur dari Trio Macan ya gitu. Tapi sampai saat ini sering bawain lagu itu nggak masalah nggak sih? Enggak, alhamdulillah belum pernah ada masalah sih ya. Karena tapi kita malah jarang juga kok bawain lagu kita. Karena lagu Trio Macan yang meledak cuma 21 doang kan. Selebihnya pasti kalau penyanyi dangdut apalagi Serigala yang lagunya belum meledak. Nah mungkin kita bawain lagu Babang Ojo doang, seluruh Nusantara belum pada banget tahu gitu kan. Alhamdulillah sih era zamanku ya aman-aman aja. Tapi masih ada nggak sih kak yang ini, misalkan kan orang pasti tahu lah yang namanya dulu Trio Macan gitu lagunya apa, masih ada yang request nggak tuh kalau misalkan manggung? Ada. Terus itu bawain? Enggaknya karena aku bilang udah lah mas, bosen ayo yang baru aja gitu. Karena kan bosen mas kalau yang lagu bukan karena udah bukan personilnya juga, bukan laguku juga. Jadi aku suka pelesetin ke lagu yang kadang pop dangdutin, kadang apa yang lagi hits lagu apa, kayak yang lagi hits kemarin lagunya Denny Caknan, ya udahlah kita bawain itu gitu sih. Aku jarang nyanyiin lagunya Trio Macan malah. Dengan permasalahan ini mungkin yang ramai ini jadi berpikir 2 kali nggak sih untuk misalkan jadi berpikir menciptakan lagu sendiri aja. Iya nggak tahu ngehit apa enggak gitu, enggak bercanda. Terus nggak ya gimana ya, maksudnya aku juga bingung ini karena sebagai di sisi lain sebagai penyanyi mau ciptain lagu kan susah ya mas. Jadi kembali lagi ke kebijaksanaan dari awal. Kalau aku mau nyanyi lagu ini ya sebenarnya memang harus pamitan dulu lah. Kalau sekarang ya aku boleh nggak nyanyiin lagu ini? Seandainya dia bilang boleh tapi bayar gue ya 5% gitu. Ya gue tunjukin job gue nggak gede. Kayaknya lebih ke gitu aja deh. Sekarang kayak mau nyanyi di mana nih bawa lagu ini, bilang aja lah. Kalau daripada nanti kita tiba-tiba kita mempertahankan budget segitu, kita kenanya langsung miliaran meledak dari mana gitu kan. Jadi lebih was-was aja lah, lebih hati-hati lah sekarang kalau mau. Kadang-kadang kita penciptanya udah meninggal mas, jadi kan kita suka ada ahli warisnya gitu kan, agak ribet ya sebenarnya. Padahal kalau dipikir-pikir lagu kan diciptakan untuk dinyanyikan gitu loh ya. Ya penyanyi harus tahu diri ya, mungkin dengan tadi ngasih ya minimal berapa persen lah untuk penciptanya biar nggak bermasalah, atau izin dulu atau gimana, pasti ada solusi kok.
Ya meskipun orang bilang ujung-ujungnya duit, tetap solusi kan ujung-ujungnya. Oke, terima kasih kalian. Sama.